Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hendri Kurniawan. Saya guru di SDN 2 Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah dengan NIM A61122213 dan nomor peserta 2016-996-02395. Pada kesempatan kali ini, 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1, dengan fokus materi bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam di Sekolah Dasar SDN 2 Sinar Ogan. Nah, untuk lebih jelasnya berkait video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, silahkan saksikan video berikut ini. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Good morning student. Good morning. Are you ready? Amin. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur panjang, sehingga hari ini kita dapat hadir dan berkumpul lagi melakukan pembelajaran kita di kelas 6 SDN 2 Sinar Ogan. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa kali ini dipimpin oleh Andreas. Silakan Andreas. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi
yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Nggak ada yang sakit hari ini? Nggak ada yang izin? Nggak ada yang apa? Alhamdulillah, pasti semua masuk, semua siap untuk belajar. Baik, sebelum belajar seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Dan kali ini lagunya adalah Garuda Pancasila. Lagunya apa tadi? Garuda Pancasila. Pancasila itu dasar negara Indonesia. Kalau lambangnya apa? Ya, burung Garuda. Burung Garuda itu lambang dari negara Indonesia. Di burung Garuda itu terdapat bulu-bulu yang melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Coba di lehernya itu ada berapa jumlah bulunya? Ada 45. Terus di sayapnya ada 17 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Terus di ekornya juga 8. Ya, ekornya itu melambangkan bulan di mana Indonesia merdeka. Terus di kakinya dia mencekam apa namanya? Ya, dia mencekam sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya berbeda-beda tetap satu jua. Jadi kita wajib bersatu. Sebelum belajar kita mulai, Pak Guru mau cek kerapihan dulu. Coba kalian semua berdiri, lihat pakaian masing-masing. Apakah ada yang tidak dimasukkan bajunya? Mungkin jilbabnya yang menceng-menceng sana sini jilbabnya. Nah, tetapi silakan duduk kembali. Karena kita nanti persiapkan peralatan untuk belajar hari ini. Silakan siapkan bukunya, siapkan penanya, siapkan pensilnya. Saya nggak bawa buku. Bawa semua ya. Terus semangat. Baik, kemarin kita belajar di tema 3, subtema 2. Itu kita membahas tentang rangkaian listrik pada lampu senter. Terus kita bahas tentang teks apa kemarin? Pinter, masih ingat ya, teks eksplanasi ilmiah. Itu sebuah teks yang membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita belajar di tema 3. Tetap tema 3 ya, kita dan penemuan, tapi sekarang ke subtema 3. Ayo menjadi penemu. Pembelajaran ke-1 yang fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu bedanya antara aku, saya, dan gue? Dan tahu bedanya apa? Apa? Aku, saya, dan gue. Berbeda penggunaannya. Seperti apa contohnya? Kalau aku itu untuk apa? Kalau gue itu untuk apa? Kalau aku itu lebih sopan. Kalau gue ya kurang sopan. Oke. Lalu sekarang aku mau tanya, adakah yang tahu tentang kata baku? Apa itu kata baku? Kursi. Kursi baku itu ya. Ya, itu namanya bangku, bukan kata baku. Namanya bangku. Bapak, perhatikan dulu sama kalian.
di rumah kalian itu listriknya dirangkai dengan rangkaian apa? Paralel. Ada yang seri nggak? Ya. Tujuannya apa belajar hari ini? Yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi ilmiah dan terdapat tayangan PowerPoint, peserta didik mampu memperbaiki kosakata tidak baku menjadi kosakata baku dari teks eksplanasi ilmiah dengan baik. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan dan menyajikan hasil diskusinya mengenai perjalanan arus listrik pada rangkaian kita. Mengapa kita penting belajar ini? Agar kalian tahu penggunaan kata baku dalam kehidupan. Karena contohnya nanti ketika ngobrol sama orang tua, sama guru, ngomongnya, lo mau kemana lo? Itu namanya nggak sopan, nggak bagus. Itu digunakan dengan percakapan dengan teman. Nah, sampai kita salah menggunakan kata baku dan tidak baku. Untuk mengetahui proses perjalanan arus listrik, bagaimana asal arus listriknya, terus bagaimana perjalanan sampai lampu itu menyala. Kita masuk ke SBQ terlebih dahulu, biar kita termotivasi untuk belajar. Kali ini kita akan main game. Siapa suka game? Yang mau main game siapa? Banyak main game ya. Mainnya apa? Free Fire, ML, apa lagi? PUBG. Iya. Kita sekarang mainnya gamenya bukan game ML, bukan Free Fire, bukan PUBG, tapi tetap berhubungan dengan tangan, dengan jari tangan. Sudah jari tangan semua? Berapa jarinya? 10. Pak Guru pinjam jarinya, 2 sebelah kanan dan 2 sebelah kiri. Yang sebelah kanan silakan bentuk sebuah pistol. Pistol. Anak-anak, ada tahu kanan enggak? Satu yang buat makan. Kalau kiri buat apa? Iya. Yang kanan buat sebuah pistol. Yang kiri angkat jari 2. Oke. Sekarang bergantian. Coba. Siap, 1, 2, 3. Tidak. Ada begini semua. Ada kesel semua. Itu berarti apa otaknya? Otaknya kiri. Coba ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Itu berarti apa? Iya, konsentrasi. Udah semangat belum? Udah siap belum mengajarnya? Iya, kalau siap kita masuk ke pelajaran hari ini. Pak Guru punya 3 buah gambar di depan. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa itu rangkaian seri? Ini rangkaian apa? Paralel dan sejajar. Yang ketiga rangkaian apa ini? Paralelnya ada mana rangkaian campuran. Pak Guru punya sebuah teks eksplanasi ilmiah di depan tentang sebuah pensil. Ada pensil di sini? Ada ya? Coba ayo bacakan teks di depan. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang? Dari teks tersebut apa yang bisa kalian amati? Ada kata baku. Ada yang kata baku yang seharusnya tidak ditempatkan di teks tersebut. Nah, permasalahan yang akan didiskusikan pada hari ini yang pertama, kalian akan menganalisis teks eksplanasi ilmiah tadi ya, dan menemukan kosakata baku dan mengubahnya kosakata baku ya, dan mengubahnya menjadi kosakata yang baku, lalu mencari artinya. Terus yang kedua,
menganalisis rangkaian listrik campur baterai yang ada di rumah yang ada di sekolah kita. Sekarang menjelaskan apa sih kata baku itu? Apa kata baku? Kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku adalah kata yang sesuai ejaan bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Contohnya dalam tulisan, dalam penulisan surat isi, penyampaian pidato harus menggunakan kata resmi. Terus sambutan presiden, terus sambutan kepala sekolah saat upacara. Terus ada Pak Presiden, dia pidato, mungkin nggak? Para hadirin dan terhormat, di sini saya akan mengatakan kepada lolo semua bahwa gue di sini presiden loh. Itu nggak aku kan? Nggak mungkin seorang presiden pidato kayak gitu. Lolo, gue di sini presiden loh. Jadi lolo semua harus menghormati gue. Ya, itu mah tidak tepat penggunaannya. Jadi kalau pidato atau sambutan menggunakan kata baku. Dari teks tadi yang dibaca sama Ayub, adakah kata tidak baku yang di sini? Ada. Coba sebutkan contohnya. Gimana sih? Terus. Modern. Ketika kita belajar menggunakan pensil, ya di malam hari itu terang nggak? Enggak. Kita terang membutuhkan apa? Ya membutuhkan cahaya. Tapi cuma cahayanya dari lampu listrik. Lampu listrik di rumah itu dirangkai dalam beberapa rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara apa? Ya, secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya seperti ini, rangkaian seri. Jadi lampunya disusun secara sejajar. Masih ingat proses listrik dari mana jalannya? Dari baterai. Dari ujungnya mana jalannya? Lihat dulu. Dari ujung positif ke ujung. Jadi ketika saklarnya dibuka, kalau dibuka berarti nggak nyambung kan? Nah, jadi arus listriknya dia jalan dari ini, dia berhenti di sini. Kenapa? Karena nggak ada yang menyambungkan arus listrik. Ketika dia ditutup saklarnya, dia akan berjalan arusnya dari ujung positif pada baterai jalan menuju saklar. Saklar sambung, dia jalan lagi menuju lampu ini hidup. Terus dia jalan lagi, hidup, terus ke sini, putar terus itu. Itu namanya perjalanan arus listrik dari ujung positif menuju ujung negatif. Lalu yang berikutnya namanya paralel. Coba kami baca. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Dan sudah bertingkat atau bercabang. Jadi dia tidak sejajar. Ya, dia kabel sendiri. Ini punya kabel, ini punya kabel. Kita tes, saya tahu rangkaian apa yang ada di kelas kita. Coba perhatikan 61 dan 62. Coba, apakah satu-satu matinya? Ketika dihidupkan, langsung semua. Berarti lampu kelas kita ini rangkaiannya apa bentuknya? Ya, rangkaian seri. Ketika digabung rangkaian paralel atau rangkaian seri menjadi rangkaian campuran. Terus punya gambar itu ada dua lampu baterai, 3 buah saklar, 1 saklar ya, dan 4 buah lampu.
kita akan belajar perjalanan arus listrik dari positif menuju ke negatif. Ada rangkaian apa ini? Coba yang S1 sama S2 itu rangkaiannya apa? Paralel. Dan S3 lalu 3 4 ya sejajar rangkaian seri. Nah, Pak Guru mau tanya, ketika saklar 1 ditutup, saklar 2 dan saklar 3 dibuka, apakah yang akan terjadi pada rangkaian tersebut? Angkat tangan dulu bergumul. Rizky. Lampu 1 hidup, lampu 3 sama 4 sama 2 mati. Oke, lampu 1 hidup, lampu 2, lampu 3, lampu 4 mati. Bapak yuk, benar apa enggak jawabannya Rizky? Betul ya. Kalau tutup berarti ada arus listrik. Kalau terbuka arusnya terputus. Terputus. Jadi paham bagaimana proses jalannya arus listrik? Mana lampu padam, mana lampu menyala, lampu hijau. Paham semua? Kita masuk ke kerja kelompok. Sekarang silakan buat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, Dua akan bagikan S dan D. Apa nama D? Lembar kerja peserta D. Ya. Halo. Perhatikan depan sebentar. Di halaman yang pertama itu menuliskan nama kelompok, terus dan anggota kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu berisi tentang kegiatan yang akan dikerjakan. Silakan baca petunjuknya di kegiatan masing-masing. Nah, dari kegiatan pertama itu kalian diminta ya membaca teks pensil si kecil yang amat penting. Lalu di halaman yang kedua itu ada tabel. Kamu masukkan kosakata tidak baku yang ada pada teks dalam tabel. Paham sampai sini? Setelah itu kata yang tidak baku kamu ubah menjadi kata baku. Nah, terus kamu artikan apa arti bagaimana tadi itu? Artinya adalah kalimat tanya. Terus di halaman 3 itu ada kegiatan 2, ada gambar rangkaian listrik. Nah, di bawahnya ada pertanyaan yang kamu jawab secara bersama-sama kelompok. Lalu kamu tuliskan di lembar jawaban di halaman 4. Paham? Jelas? Yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada, pasti silakan bekerja dalam kelompok dalam waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya dengan Pak Guru. Yang satunya cari, nanti kamu nulis ini kan ya. Nah, itu ya. Kamu nanti kamu nulis. Oh, bantuin saya depannya. Nama kerja kelompok. Ya, jangan aja bantuin ya. Kelompok 2. Kita ada gambar nih. Nah,
Jadi kamu ini rangkaian apa aja rangkaian seri atau pola apa campuran untuk gambarnya? Nah, itu dia. Itu jawabannya. Aku nomor urut ketiga. Sama ya. Ada yang membantu, jangan yang dia. Mana? Berapa tiga? Yang berapa? 7. Ayo cari itu. Jaminan tulis. Bisa turunkan maksudnya enggak 4. Itu berarti kau berdua depannya nggak apa-apa. Apa ya? Setelah observasi, setelah diamati, masukkan ke dalam LKPD-nya. Jawabannya. Dia kenceng suaranya ya. Hati-hati ya. Hati ya. Dijadikan bikin buat selapatnya. Ya, langsung ya. Sekarang boleh mengatur doa. Ada body yang ya. Oke, kelompok 1 akan presentasi, kelompok 2, 3 dengarkan. Nanti boleh bertanya atau menanggapi kelompok 1. Siap? Siap? Kelompok siap ya? Coba bacakan. Kalian dengarkan. Kata tidak berlaku dipakai, kata dipakai. Arti gunakan. Kata tidak berlaku mudah. Arti mudah dibuat. Apa yang akan terjadi jika saklar 1 ditutup, saklar 2 dan saklar 3 dibuka? Lampu 1 menyala, lampu 2 dan lampu 3 dan lampu 4 padam. Tepuk tangan dulu. Bagus ya penyampaiannya. Sekarang kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya, Pak Guru persilahkan. Silakan ini. Mengapa pensil dikatakan sebagai benda yang amat penting? Mengapa pensil dikatakan benda yang amat penting? Karena dengan pensil kita dapat belajar menulis dengan membuat karya tulis. Selain itu kita juga bisa menggambar menggunakan pensil. Jadi dengan pensil kita bisa menulis, kita bisa buat karya, bisa bikin puisi, bisa bikin apa lagi, pantun, terus juga bisa menggambar. Oke, sekarang kelompok 2 silakan sampaikan presentasi kelompoknya. Kosakata tidak baku. Gimana sih
Kosakata baku bagaimana? Arti menyanyikan sebab. Kosakata tidak baku dibikin. Kosakata baku dibuat. Arti untuk membuat sesuatu. Rangkaian apa yang terdapat pada gambar di atas? Rangkaian campuran. Tepuk tangan. Oke, kelompok 2 selesai presentasi. Silakan kelompok lain bertanya. Kenapa biasanya lampu teras rumah dengan lampu di jalan dipasang secara seri? Karena supaya dapat menghemat penggunaan kabel serta lebih cepat dalam mematikan lampu. Nah, kelompok 3 silakan. Kosakata tidak baku dibikin. Kosakata baku dibuat. Arti diciptakan. Bagaimana cara agar lampu 1 dan lampu 2 hidup sedangkan lampu 3 dan lampu 4 mati? Sapar 1 dan sapar 1 dan sapar 3 tertutup dan sapar 3 dibuka. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3 selesai penjelasannya. Silakan kelompok 1 bertanya. Rizky, silakan. Rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari gimana? Contoh rangkaian paralel terdapat pada lampu lalu lintas. Baik, agar lebih paham tentang materinya, perhatikan video penguatan di depan. Tidak para penyanyi ya. Bahasa yang kita pakai ada yang digunakan untuk percakapan sehari-hari atau kegiatan resmi. Dalam kegiatan resmi biasanya menggunakan kata baku dan dalam percakapan sehari-hari biasanya menggunakan kata tidak baku. Nah, anak hebat, amatilah cuplikan video berikut ini. Lalu sekolah kita ini dianggap sebagai sekolah yang baik. Nah, anak-anak hebat, dari cuplikan kedua video tersebut kita bisa membedakan penggunaan kosakata baku dan tidak baku. Nah, mereka video tentang rangkaian campuran. Pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan lampu yang menyala atau padam pada rangkaian campuran. Perhatikan gambarannya campuran di samping. Apabila S1 ditutup sedangkan S2 dibuka, maka yang terjadi adalah apabila S1 ditutup sedangkan S2 dibuka, maka yang terjadi adalah L1 dan L2 menyala sedangkan L3 dan L4 padam. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus dapat membedakan kata baku dan kata tidak baku dalam penggunaan sehari-hari. Yang kedua, dalam menentukan lampu yang menyala dan lampu tidak menyala atau padam, kita bisa membedakan jenis rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Ingat, tertutup berarti ada arusnya. Kalau terbuka, ada terputus. Kemuliaannya dalam bentuk soal evaluasi. Soalnya Pak Guru tampilkan di tayangan, kamu menjawab di buku tugasnya. Ya, sekarang buka buku tugas masing-masing. Ada 5 soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri dalam waktu 5 menit. Yang sudah boleh kumpulkan di meja ya. Sebelum kita pulang, Pak Guru menanya dulu, hari ini kita belajar apa? Yang bisa menjawab angkat tangan. Apa? Mas?
bahas tentang rangkaian listrik campuran. Kita bahas kosakata baku dan tidak. Tadi ya kosakata baku tidak baku, kita bahas tentang sebuah teks. Apa judul teksnya? Ada masih ingat judulnya? Ya, pensil si kecil yang amat. Untuk pertemuan berikutnya, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masuk ke tema 4. Nah, hari ini kita bisa tema 1, minggu depan kita bahas ke tema 4, yaitu tentang globalisasi. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat dan bisa kita ingat sampai nanti. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh, silakan Rizky pimpin doanya. Duduk siap. Sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Selamat siang Pak Guru. Nah, jangan lupa terus Belajar. yang duduknya kelompok 1 boleh pulang terlebih dahulu. Kita sudah pindah dulu ya.